Haleluya, haleluya. Baik, shalom, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, ya. Haleluya. Saya menyapa dulu, puji Tuhan, dari Toraja, ya. Ada Bapak Eri Anto dari Manado, shalom. Ada Ibu Ellen, ya. Puji Tuhan. Ada Bapak Firdaus, ada Ibu Susu Chen, ada Ibu Isabelai. Puji Tuhan, saya menyapa dulu sebelum kita mulai. Nah, malam hari ini saudara, saya juga menyapa jemaat diocese yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya berdoa dimanapun saudara berada, kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya mau share tentang rahasia menang di dalam segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Rahasia kita boleh berkuasa, ya, dalam segala situasi yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Ya, saya percaya bahwa, ya, Tuhan ingin kita mengalami kemenangan yang sudah dikerjakannya buat kita. Nah, malam hari ini saya akan bawa firman Tuhan, ya, buat kita semua di dalam Yesaya pasal 54, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan, Yesaya pasal 54 ayat yang Yesaya pasal 54 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, ya. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bacakan, saya ingin beritahu bahwa Yesaya pasal 54 itu sesudah Yesaya pasal 53, ya. Dan Yesaya pasal 53 itu adalah bicara tentang karya Kristus, ya, tentang pengorbanan Kristus, karya salib Kristus, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, Yesaya 53 itu adalah satu perikop pasal yang bicara tentang karya Kristus. Nah, Yesaya 54, saudara, kalau saudara baca, ini bicara tentang akibat ketika kita tahu apa karya Kristus dalam hidup kita. Kalau saudara baca di bagian pertamanya, bahwa akibat karya Kristus hari ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, kasih-Nya tidak pernah berubah, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Kalau saudara baca juga Yesaya pasal 54 itu berbicara mengenai Tuhan itu tidak pernah akan murka lagi terhadap manusia, ya. Tuhan bilang bahwa Dia tidak pernah akan murka lagi, ya. Seperti zaman Nuh ada pelangi, itu sebagai janji Tuhan. Saudara, itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa Yesaya 54 ini bicara tentang hidup kita sebagai orang-orang perjanjian baru, saudara. Kita harus tahu bahwa sebagai orang-orang perjanjian baru, Tuhan itu, ya, tidak lagi murka terhadap umatnya, saudara. Kita harus clear di sini. Ini adalah sebuah pondasi dasar kita. Bukan berarti di perjanjian lama Tuhan murka, tidak, saudara. Tapi di perjanjian lama itu adalah ada sistem perjanjian yang memang sepertinya Tuhan itu murka terhadap umatnya yang gagal. Sebenarnya Tuhan tidak pernah murka, tapi Tuhan bikin seperti itu supaya manusia itu tahu bahwa manusia tidak pernah sanggup untuk membenarkan dirinya sendiri, saudara. Ya. Nah, sehingga dia butuh juru selamat. Nah, saya akan bacakan di ayat yang ke-14 dan ayat 17 sampai ayat 17. Ini yang akan saya share malam hari ini, saudara. Kalau saya boleh kasih judul malam hari ini, ditegakkan di atas kebenaran, menjadikan hidup kita berkuasa. Ya, kalau saya boleh kasih judul sharing renungan malam hari ini, ditegakkan di atas kebenaran, menjadikan hidup kita berkuasa. Nah, saya akan bagikan apa itu kebenaran, saudara. Ya, ayat 14 sampai 17. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api, dan yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan
dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini suatu ayat janji Tuhan yang sangat luar biasa, Saudara. Ya, ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh kasih sebuah pembagian, ayat 14 itu merupakan sebuah sebab, Saudara. Dikatakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nanti saya akan jelaskan apa arti engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nah, akibatnya apa? Engkau akan jauh dari pemerasan, engkau tidak usah lagi takut, engkau akan jauh dari kekejutan, ya. Sebab kekejutan tidak akan mendekat kepadamu hari-hari ini, Saudara. Kalau kita lihat, ya, begitu banyak berita buruk, begitu banyak intimidasi, begitu banyak teror, ya, yang datang mendekat. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan jauh dari itu. Engkau akan jauh dari pemerasan. Itu bicara tentang engkau akan tidak lagi merasa terintimidasi. Engkau tidak usah lagi merasa ketakutan. Engkau akan jauh dari kekejutan. Tidak ada hal-hal yang buat engkau jadi terkejut, ya. Orang terkejut itu ada dua, Saudara. Terkejut karena senang, ya, atau terkejut karena sesuatu yang buruk, ya, menimpa kehidupannya. Nah, tapi saya percaya bahwa yang dimaksud ini adalah kekejutan yang mendatangkan ketakutan. Itu tidak akan menimpa kita, Saudara. Apabila orang menyerbu, itu bukan daripadaku, janji Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ya, tapi Saudara, apa yang menjadi dasarnya, Saudara? Nah, dikatakan juga, akulah yang menciptakan tukang besi, ya kan? Akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saudara, ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita ingin mengalami hal ini. Amin. Saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang ada dalam situasi apapun, pasti saudara ingin, kalau ada senjata yang ditempa melawan hidupmu, kalau ada kesulitan, senjata itu bicara juga pergumulan, tantangan, kesulitan, ya, situasi yang seperti hendak menghancurkan kehidupanmu, entah dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, mungkin dalam situasi keadaanmu yang mungkin hari-hari menghimpit hidupmu. Firman Tuhan berkata itu tidak akan berhasil. Ya, tapi apa syaratnya, Saudara? Apa syaratnya? Nah, Saudara, saya akan bacakan syaratnya itu di ayat 14 bagian pertama dan ayat 17 bagian terakhir. Saudara perhatikan, kalau ayat 14 bagian pertama dikatakan engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, dan bagian terakhir, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah, saya ingin bagikan, apa itu kebenaran? Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in righteousness you shall be established. Ya, you shall be established. Ya, dalam bahasa Indonesia ini agak kurang lengkap, Saudara. Kata kebenaran itu dalam bahasa Indonesia itu cuma kebenaran. Padahal dalam bahasa Inggris itu ada dua. Kata kebenaran bisa truth, ya, truth itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Itu kata Yesus. Truth itu kebenaran yang absolut, Saudara. Tapi ada juga kebenaran itu adalah dalam bahasa Inggrisnya righteousness, dikaisune. Itu beda dengan truth, Saudara. Kebenaran atau dikaisune atau righteousness itu adalah sebuah kebenaran, itu bicara tentang status, ya, mengenai sebuah status yang dibenarkan, Saudara. Nah, apa maksudnya ini, Saudara? Nah, saya akan jelaskan gini, ya. Ada dua cara dalam firman Tuhan bagaimana seseorang itu bisa dijadikan orang benar, atau dia bisa dijadikan sebagai the righteous person, the righteous man. Yang pertama, dalam hukum Taurat itu caranya adalah dia harus bisa melakukan dengan sempurna 613 aturan tanpa cacat, tanpa celah. Kalau dia bisa lakukan itu dengan sempurna, maka dia bisa jadi orang benar. Itu kebenaran berdasarkan perbuatan. Kebenaran yang diusahakan dengan perbuatan manusia. Kebenaran dikerjakan dengan kekuatan manusia. Kalau ada manusia atau orang Israel pada waktu itu bisa lakukan dengan sempurna, ya, makanya waktu Yesus hadir di bumi, dia berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku disempurna. Sebenarnya Yesus sedang menaikkan standar hukum Taurat ke level di mana tidak ada seorang pun yang bisa lakukan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, kecuali seorang manusia namanya Yesus. Ya, makanya kalau saudara perhatikan, hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan manusia. Yesus hadir di bumi,
waktu dia bertemu dengan orang-orang, dia selalu menaikkan standar. Ya, kalau engkau mau sempurna, ya jualah hartamu. Kalau engkau mau sempurna, ya kan? Kalau engkau mau sempurna, lakukan 10 perintah dengan sempurna, jualah hartamu. Saudara, saudara mengerti atau tidak bahwa Yesus tidak pernah sungguh-sungguh ya untuk kepada kita dia bilang, kalau kamu ikut aku, kamu harus jual hartamu. Kamu harus tinggalkan semuanya. Tidak, saudara. Ada kita yang hari ini sudah tinggalkan seluruh harta punyaan kita. Jual. Saudara kita harus mengerti maksud dari apa yang Yesus katakan itu, saudara. Sebenarnya Yesus sedang bicara kepada orang-orang ahli Taurat yang sombong, saudara. Kalau saudara baca Lukas 18 itu, ya bagaimana aku bisa peroleh hidup yang kekal? Kata seorang anak muda kaya, dia berkata, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk bisa aku peroleh hidup yang kekal? Saudara, Yesus bilang tidak ada yang baik selain daripada Allah sendiri. Oke, kamu udah lakukan 10 perintah Allah, sudah aku lakukan dengan baik dari sejak masa mudaku. Kalau engkau mau sempurna, jual semua hartamu, berikan pada orang miskin, dan tinggallah dan ikutlah aku. Saudara, saya ingin tanya, apakah Yesus itu suruh syarat bagi kita untuk bisa lakukan itu, harus kita lakukan semua? Tidak, saudara. Sebenarnya waktu Yesus bilang itu, Yesus itu sedang menaikkan standar hukum Taurat ke level di mana sampai tidak ada seorang pun bisa lakukan. Supaya apa? Supaya mulut semua orang itu tidak bisa sombong.